Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla wa ala yang masih memberikan kesempatan untuk kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini hari Ahad 9 Maret 2025. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah. Sore kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu bekal Nahwu 1 pada pertemuan kedua. Ya. Sebelum kita memasuki dari apa yang ingin kita pelajari, untuk memastikan apakah suara Ana jelas. Baik. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas ya tentang sekilas siapa itu Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Ya, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji. Ya, nama aslinya Muhammad bin Dawud As-Sinhaji. Ya, ingat. Ya. Kalau disebut sampai 3 kali nama Muhammad itu nama anaknya. Ya, Muhammad bin Dawud As-Sinhaji. Itu anaknya. Ya, bukan penulis ini sendiri. Walaupun ya ada penyebutan kunyah ya mereka ini ataupun gelarnya sering juga disebut dengan Ibnu Ajurum. Ya, mereka berdua, tapi yang dimaksud dengan penulis kitab di sini adalah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullahu taala. Beliau merupakan seorang sastrawan, beliau merupakan seorang pakar nahwu, beliau merupakan seorang pakar dalam ilmu qiraat ya. Bahkan Al-Makudi dan Wara'i dan selain daripada mereka berdua mengungkapkan bahwasanya Ibnu Ajurum merupakan imam dalam ilmu nahwu. Ya. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Di awal pembahasan beliau membahas tentang ta'riful kalam, ya. Tentang definisi dari kalam, ya. Beliau menyebutkan yang dimaksud dengan kalam adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil watni, ya. Kalam itu adalah lafaz, murakkab, mufid dan wada. Ya, sebagaimana hal ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dengan definisinya masing-masing. Jadi kalam itu harus tersusun dari keempat hal tersebut, ya. Harus tersusun dari lafaz, lafaz itu apa, dan begitu juga murakkab, mufid dan wada, ya. Kemudian, ya, Ibnu Ajurum dari hal ini beliau melanjutkan tentang pembagian dari kalam, ya. Beliau menyebutkan ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Ya. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf, ya. Huruf yang memiliki makna. Yang mana hal ini telah kita sebutkan kemarin, ya, pada pertemuan yang lalu, pengertian tentang isim, pengertian tentang fi'il, dan huruf, ya. Huruf terbagi menjadi dua, ada huruf mabani dan ada huruf ma'ani. Yang disebut dengan Ibnu Ajurum di sini adalah huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna, ya. Adapun huruf mabani sebagaimana yang telah kita sebutkan itu adalah huruf-huruf hijaiyah. Ya, seperti dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, dan begitu seterusnya sampai huruf ya. Adapun yang kedua adalah huruf mabani. Ini sebagaimana yang telah kita sebutkan seperti huruf ba pada kalimat bismillah itu memiliki makna al-isti'anah. Ya, dan huruf ba memiliki banyak ya makna. Jadi teman-teman sekalian dapat bisa melihat di buku-buku ya seperti Jami' Durus Al-Arabiyah, kemudian Al-Ma'ani fi Nahwi. Nah, dapat dilihat dalam kitab-kitab tersebut makna-makna hal ini ataupun dalam kitab Fiqhul Lughah ya, dapat dilihat. Jadi kita dapat mengetahui makna dari huruf-huruf tersebut.
Kemudian setelah beliau membahas tentang pembagian dari kalam, ya 3 tadi ya. Nah, kemudian beliau memasuki tentang alamatul ismi, ya, tanda-tanda dari isim. Ya, kita sudah ketahui tanda isim ini, beliau sebutkan ada beberapa. Bukan berarti ini semuanya, tidak. Bukan juga dengan maksud beliau menuliskan ini bentuk pembatasan supaya para penuntut ilmu yang baru ini, termasuk kita ya, itu dapat memahaminya dengan mudah. Yang pertama, ada al-khafat. Ya, al-khafat itu adalah tanda kasroh itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita baca dalam Al-Quran, kita baca dalam hadis Nabi, terdapat baris kasroh, itu berarti dia isim. Bukan berarti maksudnya termasuk dari tanda-tanda isim itu tadi tersendiri. Kemudian tanwin. Ya, tanwin. Tanwin merupakan ibarah, ya, atau ungkapan untuk domatain, fathatain, atau kasrotain. Kemudian didahului dengan alif dan lam. Nah, ini sering kita dapati ya juga. Kemudian didahului juga oleh huruf-huruf khafat, ya, atau huruf-huruf jar. Ya, huruf jar. Sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin, khafat atau al-khafdu ini merupakan istilah bagi ulama-ulama Kufi, ya, ulama-ulama Kufah. Sedangkan pada ulama-ulama Basrah, mereka mengungkapkannya dengan jar. Ya. Tak mengapa, nanti kita memakai dua istilah tersebut, karena jar itu lebih ma'ruf ya, digunakan di Indonesia tersendiri. Kemudian disebutkan di sini huruful khafdi wahiyya min, ila, an, wa, ala, fi, rubba, wal, ba, wal, kaf, wal, lam. Ya. Nah, ini nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan paling terakhir. Ya. Karena kita akan juga akan menyinggung berkaitan tentang makna dari masing-masing huruf ini. Ya. Jadi ini kita akhirkan. Kemudian beliau menyebutkan bahwa huruful qasam, ya, huruf-huruf qasam. Jadi isim juga didahului dengan huruf qasam. Ya, perlu kita ketahui huruf qasam ataupun huruf sumpah ini merupakan atau di antara dari huruf khafat itu tersendiri. Ya, jadi Ibnu Ajurum memisahkan huruf qasam dari huruf khafat ini untuk memudahkan kita dalam belajar. Ya. Seperti al-waw, wal-ba, dan wat-ta. Ya. Adapun cara penggunaannya nanti akan kita bahas. Karena sekilas penggunaan huruf qasam ini tidak ada bedanya, ya. Secara makna tidak ada memiliki bedanya. Tetapi ya kalau kita buka kitab Al-Itqan punya As-Suyuti, insyaallah kita akan mendapati perbedaan dalam penggunaan huruf-huruf qasam, ya. Bagaimana cara menggunakannya di dalam kitab tersebut dijelaskan, ya. Kemudian setelah membahas tentang tanda-tanda isim, beliau melanjutkan terhadap tanda-tanda fi'il. Ya, kita dapati bahwasanya tanda-tanda fi'il disebutkan oleh beliau ada 4, ya. Dan tentu hal ini bukanlah pembatasan, ya. Tanda-tanda fi'il ada banyak, disebutkan sama beliau ada 4 dalam rangka bentuk memudahkan kita dalam belajar. Yang pertama qad, ya. Qad merupakan, ya, huruf, ya, huruf yang menandakan kata setelahnya adalah fi'il, ya. Dan qad itu juga memiliki 4 makna, ya. Jadi tatkala kita mendapati huruf qad, nah jadi kita lihat susunan kata setelahnya, ya, supaya kita dapat mengartikan yang tepat. Kalau kita asal serampangan saja bisa salah mengartikan nantinya, ya. Huruf qad sebagaimana telah kita sebutkan, dia ada 4 arti. Yang pertama litahqiq, ya, penegasan. Yang kedua litakrib, ya, menunjukkan sesuatu keadaan itu telah dekat. Yang ketiga litaklil, menunjukkan, ya, suatu keadaan itu sangat jarang terjadi. Yang keempat litaksir, ya.
yang artinya menunjukkan sesuatu keadaan itu banyak sekali terjadi. Ya, jadi hal tersebut ya makna dari qad itu tersendiri. Adapun yang paling banyak kita temui di dalam Al-Qur'an itu adalah litahqiq ya, untuk penegasan. Sebagaimana hal ini juga disebutkan oleh penulis dalam kitab Al-Mumti fi Syarhi Al-Ajrumiyah ya. Beliau mengatakan walitahqiqi wa huwa katsirun jiddan fil Qur'anil Karim ya. Adapun makna tahqiq ya banyak sekali kita temui di dalam Al-Qur'an ya, seperti firman Allah qad ya'lamullah ya. Sungguh Allah Maha mengetahui ya. Jadi sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Jadi teman-teman sekalian kalau membaca Al-Qur'an, apalagi momentum di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, jadi bersemangatlah membaca Al-Qur'an sembari diperhatikan ya dari segi kenahuannya. Kemudian yang kedua sin, ya huruf sin. Yang ketiga saufa. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ini memiliki makna yang sama yaitu akan ya. Tapi memiliki sedikit saja perbedaan. Kalau sin menunjukkan waktu dalam waktu dekat, sedangkan saufa pengerjaannya dalam waktu yang lama. Ya, contohnya sudah kita berikan pada kesempatan yang lalu. Dan yang keempat adalah ta at-ta'nis as-sakinah. Ya, ta ta'nis as-sakinah. Nah, kemudian yang terakhir, Ibnu Ajrum menyebutkan tentang tanda-tanda huruf. Ya. Apa kata beliau? Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilu al-fi'li. Ya, huruf itu ya tidak layak menyertai atau sebagai tanda isim ataupun tanda fi'il ya. Dia tidak layak menyandang ya tanda baik itu sebagai tanda isim ataupun fi'il ya tidak layak baginya. Tapi huruf dia dapat menjadi tanda dari isim maupun fi'il ya. Ini sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Walaupun dia sendiri tidak layak menerima sebuah tanda ya. Huruf tidak layak menerima sebuah tanda, tapi dia pula bisa menjadi tanda untuk isim maupun fi'il ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya ya, seperti qad, sin itu kan huruf ya. Qad, sin itu kan huruf. Ta ta'nis itu kan huruf. Dia bisa menjadi tanda dari sebuah fi'il ya, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya ya, yaitu pembahasan tentang i'rab ya, dan tanda-tandanya. Al-i'rabu wa alamatuhu ya. I'rab dan tanda-tandanya. Tentunya kalau kita membahas tentang i'rab ya, kita katakan ini merupakan pembahasan yang penting ya. Dan ini wajib hafal dan wajib faham ya. Kenapa? Karena pembahasan selanjutnya tidak terlepas dari pembahasan ini. Ya. Nantinya kita akan membahas tentang bab mu'rabat ya. Kemudian penjelasan-penjelasan tentang marfu'at, mansubat, majrurat ya. Tentunya akan kita dapati banyak istilah dan itu harus kita hafal dan harus kita pahami. Kenapa? Tujuannya supaya memudahkan kita. Sebagaimana ungkapan dari Syekh Utsaimin, ya, belajar nahu di awalnya itu sangat sulit, tapi kalau di akhirnya kita mudah. Inilah, ya, Anda katakan ini merupakan titik sulitnya, ya, i'rab dan tandanya. Tapi kalau kita sudah paham, udah ngelotok kita di sini, insya Allah di pembahasan selanjutnya itu sangat-sangat mudah. Sebagaimana ungkapan dari Syekh Utsaimin, layaknya kita masuk ke dalam sebuah rumah ya yang terbuat dari kayu tapi pintunya terbuat dari besi ya. Kita mau masuknya saja sulit ya. Karena apa? Karena berat ya.
Kalau udah masuk mah enak ya, kita tinggal menikmati segala macam isi yang ada di dalam rumah tersebut. Baik. I'rab, apa sih yang dimaksud ya dengan i'rab ya? Ibnu Ajurum menyebutkan yang dimaksud dengan i'rab adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzan au taqdiran. Ya. Teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya. Yang dimaksud dengan i'rab adalah perubahan akhir kalimah, ya. Perubahan akhir kalimah karena perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya. Di sini ana terjemahkan al-awamil sebagai faktor-faktor, ya. Akan tetapi nanti teman-teman sekalian akan mendapati istilah ini juga dalam pembelajaran ilmu nahwu, apa itu amil. Jamaknya awamil, ya. Amil itu sebagai kata tunggal, awamil dalam bentuk kata jamak, ya. Jadi di sini sebagai faktor-faktor ad-dakhilah 'alaiha yang mempengaruhi kata setelahnya, ya, lafzan atau takdiran. Baik itu perubahannya secara jelas nampak, ya, secara jelas kita dengar maupun tidak, ya. Maksudnya apa? I'rab itu mengubah syakal, ya. I'rab itu merubah harokat, ya. Harokat tiap-tiap akhir dari sebuah kata, ya, disesuaikan dengan fungsi dari amil ataupun faktor yang mempengaruhinya. Perubahan itu tampak jelas secara lafaznya, ya. Jadi kalau dibaca dia tuh jelas dia berubahnya, atau hanya tidak jelas ataupun diperkirakan saja dia, ya. Nih, contoh kan di sini al-i'rabu, kan akhir katanya itu bu, ya, dengan baris dhammah, ya. Kemudian nanti ada di situ taghyiru dhammah awakhiri kasrah al-kalimi kasrah. Di situ, ya. Itulah yang dimaksud dengan i'rab, perubahan akhir dari kata, ya. Jadi inilah maksud dari ilmu nahwu itu tersendiri. Kita dapat mengetahui akhir dari sebuah baris, yang mana hal ini menentukan makna dari apa yang telah disebutkan, ya. Tentunya sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin, ya. Di sini disebutkan al-kalim, ya. Sebelumnya Ibnu Ajurum menyebutkan tentang kalam. Apa sih bedanya kalim dan kalam? Ya. Kalim dan kalam apa beda? Ya, apa bedanya di antara mereka berdua? Ya. Disebutkan dalam kitab Dalilut Talibin, ya, Likalamin Nahwiyin halaman 14, ya. Atau teman-teman sekalian bisa lihat atau merujuk pada aplikasi Turos, ya, aplikasi Turos. Tapi aplikasi ini masih dalam bentuk website, ya, belum mobile, ya. Bisa nanti lihat di Google, buka Turos, kemudian cari nama kitabnya Dalilut Talibin Likalamin Nahwiyin halaman 14, ya. Penulis menyebutkan perbedaannya, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan makna dari kalam, ya. Kan kita sudah tahu, bahkan tadi di awal-awal kita sebutkan makna kalam, ya. Dan singkatnya saja kita sebutkan yang dimaksud dengan kalim adalah ma tarakkaba min salasi kalimatin fa aksar afada am lam yufid, ya. Yang dimaksud dengan kalim adalah susunan kata yang tersusun dari 3 suku kata atau lebih, baik itu dia berfaedah maupun tidak berfaedah, ya. Inilah perbedaan antara kalam dan kalim. Kalam sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dia matarakkaba min kalimata ini fa aksar, ya. Dia tersusun dari 2 suku kata atau lebih, ya. Itu kalam. Kalau kalim 3 suku kata atau lebih. Itu dia perbedaannya. Kemudian kalau kalam dia harus mufid, ya, sedangkan kalim tidak.
ya, baik itu dia berfaedah maupun tidak berfaedah, maka dia tetap disebut sebagai kalim, ya. Nah, dan teman-teman nanti pun bisa juga merujuk dalam kitab syarah ya Alfiyah Ibnu Malik, ya. Di situ juga dijelaskan sama penulis tentang ini ya, tentang kalim, ya. Jadi dapatlah perbedaan yang dimaknai tentang kalim dan kalam. Intinya, kalam merupakan ucapan yang mana dia itu sempurna, terdiri dari dua suku kata atau lebih, dan dia maknanya lengkap, sempurna, dan dapat difahami. Sedangkan kalim tidak. Mau dia dapat difahami maupun tidak, yang penting dia tersusun dari tiga suku kata atau lebih. Gitu dia. Ya. Sebagaimana di sini kita sebutkan kan tadi, iya, lafzon atau takdiron, ya, dari i'rab, ya. Perubahannya itu jelas ataupun tidak, ya. Tampak ataupun tidak, ya. Di bagian mananya tatkala dalam pengucapan ataupun tatkala kita membaca, ya. Seperti lafzon, ini kan jelas, ya. Au takdiron, takdiron, ya, dia kan berbaris fathah, ya, kan jelas dia dibaca. Nah, kita langsung saja kepada contohnya, ya. Jelas lafzon, ya, atau istilah lainnya zohir, ya, dan tidak jelas kan tadi takdiron atau istilah lainnya muqaddar, ya. Di sini kita sebutkan rojulun, ya, kalimat yang ataupun kata yang ana berikan tanda merah, ya, qala rojulun, ya, kemudian taktuluna rojulan, auhayna ila rojulin. Nah, dari ketiga kata ini, ya, tentunya memiliki perubahan yang awalnya dhammah berubah menjadi fathah, kemudian berubah menjadi kasroh, ya. Nah, inilah yang disebut dengan lafzon tadi. Apa itu? Jelas, zahir, ya. Jadi dia secara kita dengar jelas dia perbedaannya. Rojulun, rojulan, rojulin, ya. Jelas dia berubahnya, ya. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi pengertiannya kan dia dipengaruhi oleh faktor-faktor, ya, yang mempengaruhinya seperti ini kan, qala, taqatuluna, ila. Nah, jadi tiga hal ini inilah yang disebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kata setelahnya atau disebut di sini awamil atau amil, ya, faktor yang mempengaruhi kata setelahnya. Kemudian muqaddar, ya, seperti ini kita tuliskan qala al-fata, ya. Qala al-qadi. Kemudian ada kalimat qalami, ya. Tentunya kalau teman-teman perhatikan secara bersama-sama, ya, perbedaan antara qala rajulun dan qala al-fata, ya, sama-sama qala, benar kan? Kemudian qala al-qadi, sama-sama qala. Kenapa rajulun dia pakai dhamma, kemudian al-fata dia pakai fathah, kemudian al-qadi dia memakai kasrah. Nah, inilah yang disebut dengan para ulama, dia tidak jelas. Apanya yang tidak jelas? Dhammahnya, ya. Jadi al-fata, nah, jadi dia ada sesuatu yang tertutupi. Al-qadi ada sesuatu yang menghalanginya, gitu dia, ya. Kenapa? Ya, kemudian qalami, ya. Kenapa dia itu kasroh? Nah, seharusnya kan doma. Nah, jadi para ulama, terutama ulama nahwu menyebutkan, oh ternyata dalam masalah muqaddar, ya, alasan tidak tampaknya perubahan tadi, ya, sedangkan zohir kan nampak perubahannya, ya. Sedangkan muqaddar kan nggak nampak. Ternyata mereka ada penghalang. Ya, penghalangnya ada tiga. Ya, mereka menyebutkan mawani'u zuhuri al-harakat salasah. Ya, penghalang tampaknya harokat itu ada tiga.
Yang pertama ta'adzur, ya, ta'adzur, karena sebuah uzur dia, ya, karena sebuah uzur. Ini kita contohkan sebagaimana di atas, al-fata, ya, yang artinya pemuda dia, ya, al-fata, karena adanya uzur dari susunan katanya itu tersendiri, ya. Hal inilah yang disebutkan oleh para ulama kita. Kalau dia uzur, ya, lita'adzur, maka dia, kalau teman-teman sekalian pernah belajar ilmu sorof, maka dia termasuk diantaranya isim maksur, ya, isim maksur. Nah, itu dia ta'adzur semua, ya, seperti al-fata, kemudian apa lagi, al-asa, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi intinya dia ada diakhiri dengan huruf alif maksuroh, ya. Ini teman-teman, ya, mana ya, ini lihat kursor saya, ini alif ini namanya alif maksuroh, ya. Kalau dia diakhiri dengan alif maksuroh, maka dia disebut dengan isim maksur, ya. Dan dia kalau secara i'rabnya dia lit ta'adzur, ya. Dia lit ta'adzur karena uzur, ya, karena ada alifnya. Kemudian yang kedua lisqal, ya, berat, ya. Jadi kok berat, ya. Jadi sebenarnya pada kalimat al-qadi, dia di sini, di ya-nya di sini, dia ada dhammahnya. Jadi setelah kasrah, dhammah. Jadi bagi orang-orang Arab itu berat untuk diucapkan, ya, al-qadiyu, ya, itu berat bagi mereka, ya, al-qadiyu, sangat-sangat berat. Jadi inilah alasan yang kedua, penghalang kedua, yaitu as-siqal. Nah, perlu kita ketahui teman-teman sekalian, ya, pada poin yang kedua ini terkhususnya pada isim manqus, ya, karena isim kan terbagi-bagi ya dari segi pembangunannya. Nah, kalau yang pertama ini isim maksur, sedangkan yang kedua isim manqus, ya. Yang mana di akhirnya diakhiri dengan huruf ya, dan sebelum huruf ya berharokat kasroh, ya, al-qadi, ya, dan masih banyak lainnya, ya, ad-da'i, ya, dan lain-lain sebagainya, contoh-contoh. Mungkin nanti teman-teman sekalian bisa mencoba untuk buka buku-buku sorof, ya, yang ringan seperti al-amsilah at-tasrifiyah, ya. Apa sih yang dimaksud dengan isim maksur? Apa sih yang dimaksud dengan isim mankus? Ya, ini hanya sekilas saja, ya. Kemudian yang ketiga, munasibah, ya. Penyesuaian, ya. Penyesuaian. Sebagaimana kalimat qalami, ya, qalami ini kan artinya pena saya, ya. Ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama qalamun ditambah dengan huruf ya. Ya, di sini dia. Ini huruf ya ini. Ya, ini seharusnya tadi ana buat bagannya dia harus terpisah. Ya, qadarullahu masyafa'al. Ya. Ya-nya ini disebut dengan ya mutakallim. Jadi isimnya ditambah dengan ya mutakallim, ya. Jadi sebagai huruf ya yang mana dia dapat menyebutkan ataupun kepemilikan untuk dirinya, ya, seperti qalami, pena saya, ya. Jadi kan asalnya qalamun ditambah dengan huruf ya. Nah, kalau kita gabungkan kemudian harokatnya kita satukan semua jadi qalamui, ya. Dan ini juga ketidakmungkinan bagi orang-orang Arab menyebutkan hal itu. Jadi sama mereka penyesuaian dari huruf ya tadi, ya, huruf ya tadi, yaitu dijadikan barisnya kasroh, ya, seperti itu, qalami. Nah, inilah yang disebut mawani, ya, penghalang dari tampaknya harokat secara jelas, ya. Itulah nanti istilahnya muqaddar, ya. Muqaddar an zuhuriha, ya. Dia tidak jelas
Kenapa nggak jelas an zuhuriha dalam penampakan dari harokat-harokat tersebut? Ya, sebenarnya pada umumnya mereka tampak, tapi ada saja penghalang yang tidak menjelaskan hal tersebut. Ya, teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Inilah ya awal dari i'rab itu tersendiri, ya. Jadi setidaknya kita harus jelas ya, paham tentang hal ini. Kemudian di pembahasan lain, ya, dari i'rab itu ada istilahnya bina dan mabni. Makanya kalau teman-teman sekalian nanti itu sering dapat babnya bab i'rab dan bab bina, ya. Apa itu bina? Karena ini mereka saling bertemanan, ya. I'rab dan bina itu selalu ada. Ya, walaupun Ibnu Ajurum tidak menyebutkan pengertian bina, tapi tetap harus kita singgung. Kenapa? Mereka ini satu kesatuan yang tidak bisa dilepas. Ya. Apa itu bina? Para ulama nahwu menyebutkan luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Ya. Tetapnya akhir sebuah kata dalam satu keadaan. Maksudnya apa? Apa yang tetap? Barisnya. Ya. Barisnya itu tetap. Baik itu ada faktor yang mempengaruhinya, dia tetap kayak gitu, nggak akan berubah. Ya. Ya, dia tidak akan berubah. Nah, kemudian setelah kita mengerti tentang bina, kita masuk jenis bina. Ya, para ulama menyebutkan jenis bina itu ada 4. Yang pertama ad-dhammu, ya, ad-dhammu. Jadi teman-teman jangan sampai salah kebalik istilah. Ad-dhammu ini istilah untuk bina, ya. Contohnya di sini Ana sebutkan haitsu. Ya, ad-dhammu ini merupakan istilah untuk pengungkapan dhammah, ya. Dhammah. Contoh di sini haitsu. Jadi kata haitsu dia tidak akan pernah berubah barisnya, ya. Walaupun para ulama nahwu berselisih dalam hal ini. Ada yang mereka menyebutkan haitsu ini merupakan kata yang termasuk dapat berubah barisnya, ya. Ya, dia termasuk mu'rab, ya. Dia termasuk mu'rab, yaitu kata yang dapat berubah akhir harokatnya. Harokat terakhirnya itu dapat berubah. Ya, tapi ada yang mengatakan tidak. Dia termasuk mabni. Apa itu mabni? Yaitu kata yang harokat terakhirnya itu tetap dalam satu keadaan, yaitu haitsu itu tadi tersendiri. Ya, kalau ulama lain mengatakan ada haitsu, haisa, haisi, ya, seperti itu. Mereka memiliki dalil-dalil yang kuat terkait perselisihan ini, tapi kita tidak membahas secara detail, ya. Nah, teman-teman sekalian dapat lihat kalimat haitsu di dalam surah Al-Baqarah, ya. Min haitsu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, min haitsu. Jadi karena min kan itu merupakan kata ataupun huruf khafat, ya. Huruf khafat kan adalah huruf yang kata setelahnya itu harus berbaris kasroh, ya kan? Demikian. Tapi ini dia tidak. Nah, dia tetap menjaga harokat domahnya secara konsisten. Ya, haitsu katanya. Kemudian yang kedua ada al-fathu, ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, al-fathu ini istilah. Istilah untuk baris fathah, ya. Sini kita contohkan aina, ya, aina. Kemudian yang ketiga al-kasru. Ya, ini untuk kasroh. Ya, contohnya haulai. Ya, kita perhatikan baris terakhir pada hurufnya i. Ya, haulai. Ya, kalau kita ambil qala haulai. Nah, kan seharusnya dhammah tapi dia di sini tetap kasroh, ya. Dia menjaga konsistennya. Inilah yang dimaksud dengan bina,
ya, yaitu tetapnya akhir sebuah kata dalam satu keadaan. Atau istilah lainnya mabni. Mabni itu adalah kata. Kata yang harokat terakhirnya tidak berubah sama sekali. Ya. Jadi harus dibedakan. Bina dan mabni itu berbeda. Ya, harus kita tahu perbedaannya. Kemudian yang terakhir as-sukun. Ya, sebagaimana kita sama-sama tahu, ya, sukun ini ibarah ya yang kita semua sudah tahu. Contohnya di sini Anda buat min ya, karena di situ ada tanda sukun. Tidak ada mina, tidak ada minu, tidak ada mini, tidak ada ya, tetap min. Ya, adapun kalau nanti teman-teman sekalian mendapati ya min ini diberikan harokat ya, misal minal kafirin ya, minal di situ diberi harokat fathah. Nah, perlu kita ketahui itu bukan harokat asli ya, tapi dia ada sebabnya. Apa itu? Iltiqa'u as-sakinaini ya, bertemunya dua buah sukun ya. Maka tatkala diberi bertemunya dua buah sukun, maka dia harus diberi harokat salah satu di antara keduanya ya. Kemudian dari istilah ini teman-teman sekalian harus kita konsisten ya, supaya nanti kita tidak kalang kabut. Kalau untuk dom ya, maka kita katakan mabniun ala dhammi ya. Kemudian fathi mabniun alal fathi ya. Nanti hal ini berguna ya di pelajaran selanjutnya. Kalau untuk sekarang, nah kita agak-agak bingung. Ya, apa ini untuk apa? Tapi nanti ya, bergunanya nanti di pelajaran selanjutnya. Kemudian mabniun alal kasri, mabniun alas sukun. Ya, ini istilah-istilah ini harus kita pegang. Jadi seperti haitsu ini merupakan mabniun ala dhamm, aina mabniun alal fathi, haula'i mabniun alal kasri, min mabniun alas sukun. Ya, dia termasuk mabni. Apa itu mabni? Ah, tadi sudah kita jelaskan. Mabni adalah kata, ya, suku kata yang harokat terakhirnya tidak dapat berubah. Sedangkan bina adalah tetapnya akhir sebuah kata dalam satu keadaan. Maksudnya apa? Harokatnya tidak bisa berubah. Ya. Tetapnya sebuah harokat. Nah, begitu pula tadi dalam masalah i'rab dan mu'rab. Ya, i'rab perubahan akhir kata. Sedangkan mu'rab adalah kata yang mana harokatnya dapat berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Tadi sebagaimana yang telah kita contohkan, seperti rojulan menjadi rojulin. Kemudian keadaan lain dia pun bisa menjadi rojulun. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, ini dia. Sedikit saja kita agak murojaah ya. Jadi, apa perbedaan antara i'rab dan mu'rab? Ya, bina dan mabni. Ya, ini kita harus tahu perbedaan di antara mereka ini ya, supaya kita nggak ngeblank ya. Sini kita contohkan, kita sebutkan i'rab perubahan harokat pada akhir kata. Sedangkan mu'rab adalah sebuah kata yang akhir harokatnya itu dapat berubah. Nah, kita contohkan di sini rojulun, rojulan, rojulin, yadhabu, yadhaba, yadhab. Ya. Yang dimaksud dengan i'rab itu yang mana? Nah, perhatikan teman-teman. Yang dimaksud dengan i'rab itu perubahan harokat, ya. Perubahan harokat, ini dia. Ya, harokat terakhir. Nah, ini kan dhamma, ya. Kemudian ini dia fathah, kemudian ini menjadi kasroh. Nah, di sini juga nih berubah menjadi ini dhamma, ini fathah, dan ini ya sukun sebagaimana ya yang telah kita sebutkan tadi ya. Jadi itu dia yang disebut dengan i'rab. Sedangkan mu'rab ya kata itu tadi. Dia katanya seperti rojulun, ya kata secara menyeluruh ya. Yang mana akhir barisnya dapat berubah ya. Kata rojulun itu dia tersendiri. Kemudian yazhabu, ya itu dia yang disebut dengan kata mu'rab ya.
Adapun bina dan mabni, ya, bina tetapnya harokat pada akhir kata. Ya, jadi intinya pembahasan tentang i'rab dan bina ini membahas tentang harokat. Kalau i'rab berubah, kalau bina tetap. Kalau mu'rab dan mabni membahas tentang sebuah kata. Kalau mu'rab katanya dapat berubah. Kalau mabni kata yang akhir harokatnya dia tidak dapat berubah. Ya, seperti itu dia. Nah, contohnya ini tadi sebagaimana yang kita contohkan ya. Man, haitsu, haula'i, aina, ya. Ini dia merupakan contoh dari mabni dan bina itu tersendiri. Jadi teman-teman sekalian, inilah perbedaan di antara i'rab dan mu'rab, bina dan mabni. Ya, jadi anak harap teman-teman sekalian mengerti keempat istilah ini dan dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Baik, sedikit lagi pembahasan kita. Iya, kita masuk kepada pembahasan terakhir yaitu tentang tanda i'rab. Ya, kita sudah mengetahui tentang apa itu i'rab dan sekarang kita masuk kepada tandanya. Ya, ini slide terakhir. Ya, sebelum masuk kepada tandanya kita masuk kepada pembagiannya. Kata Ibnu Ajurum pembagian i'rab terbagi menjadi 4. Yang pertama raf'un, yang kedua nasbun, yang ketiga khafdun, yang keempat jazmun. Ya, jazm. Jadi inilah 4 i'rab ya ataupun keadaan ya. Dan beliau di sini menyebutkan sebuah kaidah yang sangat penting untuk kita semua fahami. Kata beliau, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Ya. Khusus untuk isim itu hanya ada tanda rafa, ada tanda nasab, ada tanda khafat, wala jazma fiha, dan tidak ada tanda jazm untuk isim. Jadi teman-teman sekalian dalam sebuah kaidah ini perlu kita ingat isim hanya menerima 3 tanda saja. Apa itu? Rafa, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Yang kedua nasab, yang ketiga khafat. Dan tidak mungkin di dalam isim itu ada jazm. Titik. Ini kaidah. Ini kaidah baku. Ya. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Ya. Apa itu? Untuk fi'il dia menerima rafa, menerima nasab dan menerima jazm, tetapi dia tidak dapat khafat. Ya, itu dia kaidahnya. Jadi fiil tidak akan pernah menerima baris kasroh atau khafat tadi. Ya, khafat istilah untuk kasroh. Ini pernah kita sebutkan ya. Nah, sampai kapanpun ya, terkecuali nanti teman-teman sekalian misal di dalam surah Al-Bayyinah lam yakunil ladzina kafaru. Ya, lam yakun. Kan itu fiil, seharusnya kan sukun, ya. Karena disebutkan dalam sebuah kaidah ini, dia tidak mungkin bisa kasroh, dia pasti jazm. Tapi kenapa dibaca lam yakunil ladzi? Kenapa? Nah, sebagaimana yang telah kita singgung tadi, karena bertemunya 2 buah sukun, ya. Jadi salah satunya harus diberi harokat yang paling mudah, yaitu harokat kasroh itu tersendiri. Sebagaimana dalam penjelasan, ya, pembagian dari i'rab tadi ada 4, ada rafa, ya, atau raf'un. Ini juga kerap dikenal dengan marfu. Ya, jadi teman-teman jangan asing dengan istilah ini. Rafa marfu. Dia marfu, ya marfu'un. Nasbun, mansubun, ya khafdun, makhfudun, jazmun, majazumun. Ini istilah. Ya, istilah ini harus dihafal. Ya, dan kita jangan asing dengan istilah ini teman-teman sekalian. Ya. Kemudian, ya, Ibnu Ajurum menjelaskan tentang tanda-tanda i'rab. Ya. Rafa tanda-tandanya apa saja? Beliau menyebutkan rafa atau marfu
itu ada 4 tanda kata beliau. Yang pertama dhammah. Kita semua tahu ya tanda dhammah. Ya. Dhammah baik itu dhammah satu barisnya ataupun dhammatain yang dua ya. Nah, dan dhammah merupakan tanda asli dari rafa atau dari marfu. Sedangkan al-wawu, al-alifu, wan nun ini merupakan niyabah, pengganti dari dhammah. Ya, adapun penjelasan lebihnya insya Allah kita jelaskan dalam pertemuan selanjutnya membahas tentang bab mu'robat. Ya, bab tentang mu'robat insya Allah kita bahas tentang ini dan cara penggunaannya. Jadi teman-teman ini harus hafal. Ya, rafa atau marfu. Nah, jadi apa-apa saja dia tandanya. Ternyata tandanya ada 4. Yang pertama dhammah, ya. Yang kedua al-waw, huruf waw maksudnya. Yang ketiga al-alifu, huruf alif. Dan yang keempat adalah an-nun. Maksudnya adalah huruf nun. Ya. Kemudian yang kedua nasab ataupun mansub. Ya, ini kita sudah ketahui merupakan bentuk ibarah ataupun ungkapan untuk fathah. Fathah ini merupakan tanda asli untuk nasab. Sedangkan untuk rafa dhammah. Ya, tanda dhammah itu tanda asli. Fathah untuk nasab tanda aslinya. Sedangkan niyabah penggantinya itu ada 4. Huruf alif, kasrah, maksudnya baris kasrah, huruf ya, dan menghapus huruf nun. Ya, hadzfun nun, menghapus huruf nun. Ini niyabahnya, penggantinya. Kemudian yang ketiga khafdun atau makhfud, ya, atau istilah lainnya jarrun dan majrur, ya, jar dan majrur. Jadi kita harus tahu tanda aslinya apa? Kasroh. Ya, tanda aslinya itu kasroh. Niabahnya penggantinya apa? Huruf ya dan fathah. Loh, kok ada fathah? Nah, itu nanti ada pembahasannya secara tersendiri. Kemudian jazm atau majzum, ya. Ini nanti akan kita ketahui tanda aslinya adalah sukun. Ya, dan niabahnya al-hadzfu. Sedangkan al-hadzfu nanti terbagi menjadi 2 lagi. Ya. Ada hadzfu harfil illah dan hadzfu harfin nun. Ya, menghapuskan huruf illah dan menghapuskan huruf nun. Dan ini pembahasannya ada tersendiri di bab mu'robat. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita atau pembelajaran kita ini di pertemuan selanjutnya. Ana harap untuk teman-teman sekalian dapat ya memahami dari apa yang telah kita sebutkan. Kalaulah nantinya ada yang kurang dapat difahami, bisa ya nanti kita sharingkan di dalam grup. Silahkan ditanya bebas ya berkaitan tentang pembelajaran yang sudah kita lewati. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan Ana sangat berharap untuk dihafal ya dari kaedah-kaedah yang telah kita sebutkan tadi ya. Insyaallah nanti 1 hari setelah video diupload kita akan mengirimkan link evaluasi berkaitan tentang pembelajaran. Apakah pembelajaran sudah dapat difahami? Ya, berapa presentasenya? Ya, apakah dia 100% paham, ataukah 80% paham, ataukah 60% paham, ya, atau berapa persen ya, dari pembahasan yang telah kita sebutkan. Dan tentunya dalam pembahasan Nahwu nantinya kenapa kita memberikan link evaluasi nantinya di akhir pembahasan akan kita kumpulkan semua nilai-nilainya. Ya. Semua nilainya kita kumpulkan, siapa yang mendapatkan nilai terbaik insya Allah akan kita berikan hadiah. Ya. Kita akan berikan hadiah menarik dan bermanfaat bagi yang memiliki nilai terbaik. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita jelaskan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.